Zega baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini bermula ketika Isa Zega yang notabene adalah seorang transgender kedapatan menggunakan kerudung saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nama asli Isa Zega adalah Sahrul. Buntut dari hal tersebut, Mufti Anam selaku anggota DPR pun menegaskan bahwa pihak kepolisian seharusnya segera menangkap Isa Zega, sebab hal tersebut sudah serupa dengan penistaan agama. Isa Zega sebenarnya sudah berkali-kali mengaku bahwa ia adalah seorang perempuan sejak lahir. Akan tetapi, publik masih terus meragukannya karena ia tidak bisa memberikan bukti. Terlebih, Isa Zega memang lebih sering dibicarakan mengenai kontroversi dibandingkan prestasinya. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid salam elechem bisem Yeshua Hamasyah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas ya mengenai kontroversi yang terjadi mengenai seorang pria yang transgender ya, yang bernama Sahrul ya teman-teman sekalian. Jadi nama aslinya Sahrul, lalu dia mengubah kelaminnya menjadi perempuan teman-teman sekalian, dan dia mengganti namanya menjadi Isa Zega. Nah teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Saya sebagai seorang putra Nias itu kaget juga mendengarkan nama Isa Zega ya. Saya tidak fokus pada nama Isanya tapi di Zeganya, karena Zega ini adalah marga salah satu suku di Sumatera Utara, yaitu suku Nias, yaitu suku saya sendiri teman-teman sekalian. Dan ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dia menjadi viral karena dia telah mengganti kelaminnya menjadi seorang perempuan dan dia pergi ibadah umroh, naik haji teman-teman sekalian. Nah ini sangat menarik perhatian publik karena menurut informasi dia ini sudah berkali-kali lolos ya, pergi ke Tanah Suci, bahkan sampai mencium batu Hajar Aswad teman-teman sekalian, dan dia berpakaian perempuan. Nah ini yang menjadi persoalan di agama Islam. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, sekalipun sudah ganti kelamin menjadi perempuan, itu tetap saja karena dilahirkan sebagai laki-laki, maka ketika ibadah itu harus tetap berpakaian laki-laki ya. Apakah itu Jumatan ya, harus pergi ke masjid itu dengan pakaian laki-laki. Demikian juga ketika umroh atau naik haji. Nah teman-teman sekalian, ini menjadi persoalan sehingga ini menjadi viral sekali. Akhirnya ini dia akan ditunggu pulang ke Indonesia dan akan dipolisikan karena dianggap sebagai penistaan agama Islam itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, saya tidak tertarik dengan hal itu, mau menista Islam kah, mau seperti apa, itu urusan hukum ya kan, dan urusan juga dari nantinya umat Islam itu sendiri dan tentu petinggi-petinggi para ulama tentunya. Nah maka dalam hal ini yang saya sorotin adalah marga Zeganya teman-teman sekalian. Jika memang ini dia hanya menggunakan marga Nias tetapi dia bukan seorang asli Nias, saya pikir ini juga harus ditindaklanjutin teman-teman sekalian. Karena ini sangat memalukan ya, dan sangat menghina masyarakat Nias pada umumnya, karena ini dia pakai marga Nias teman-teman sekalian. Nah, ini menjadi persoalan. Nah maka mudah-mudahan saja ini hanya nama saja, Isa Zega, tidak ada kaitannya dengan marga orang-orang Nias. Baik teman-teman sekalian, mari kita melihat bagaimana kemudian komentar-komentar daripada netizen terkait dirinya yang dianggap menista agama Islam. Berikut videonya. Banget sama orang-orang yang bilang Isa Zega menistakan agama. Sekarang gue tanya, menistakan agamanya dari mana? Dari mana menistakan agamanya? Udah jelas-jelas Isa Zega itu adalah seorang wanita. Tuh dia pakai hijab. Emang wanita nggak boleh umroh? Nggak boleh emangnya? Yang bener-bener aja lah guys. Ya ampun, alam, kumat lagi alam. Udah minum obatnya belum? Belum. Minum ya obatnya? Oke. Minum obat dulu ya, oke. Om Syahrul, lu yang bener-bener aja Om Syahrul. Gini loh Om, kalau kita terlahir sebagai laki-laki, mau sampai kapanpun kita tetaplah seorang laki-laki. Oke lah, secara hukum dan kedokteran kelamin bisa dirubah dari laki-laki menjadi wanita, bisa. Tapi kalau secara agama nggak bisa. Kodrat kita di hadapan Tuhan tetaplah sebagai laki-laki.
Om Syahrul tetaplah Om Syahrul, bukan Mami Online, bukan Isa Zega. Begitupun cara beribadahnya. Semisal kita transgender dari laki-laki menjadi wanita, cara beribadahnya harus mengikuti cara beribadah seorang laki-laki. Kasihan itu Om jemaah wanitanya kalau bersentuhan sama Om Syahrul, kan batal jadinya, nggak sah ibadahnya. Ini udah ketiga kalinya loh Om Syahrul umroh, dan Om Syahrul selalu menggunakan hijab dan mukena ketika beribadah di sana. Apakah ini sebuah penistaan agama? Jelas. Bahkan kasus ini udah ditanggapi loh sama Pak Mufti Anam ya. Kita tunggu aja kelanjutannya kayak gimana. Apakah benar Isa Zega melakukan penistaan agama? Bapak Mufti dari fraksi PDIP menyoroti dan menyuarakan untuk penangkapan Isa Zega atau yang sering kita kenal adalah Mami Online. Beredar di media sosial bahkan Mami Online ini sudah melakukan umroh beberapa kali menggunakan mukena dan juga hijab, yang dimana ini adalah tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Karena Mami Online ini adalah trans, yang artinya bukan asli perempuan, tapi kok bisa gitu, beberapa kali bisa lolos. Bahkan sebelumnya ini ada seorang stylist artis yang menggunakan pakaian perempuan pada saat acara tersebut dan bahkan dilaporkan. Kenapa si Mami Online ini tidak dilaporkan juga dan baru diproses sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan gua, apakah ada pengecualian? Kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini guys. Apakah nanti ini si Isa Zega juga bakalan diproses? Kita tunggu. Bang Syahrul atau Isa Zega dan biasa juga disebut dengan Mami Online, sekarang tuh lagi rame karena dia melakukan ibadah umroh dengan prosesinya itu menggunakan prosesi wanita. Aduh, dan yang kalian tahu nggak sih teman-teman, ini prosesi umroh yang dia lakukan ini bukan kali pertama. Ternyata dia tuh telah melakukan umroh ini secara berulang kali. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya nggak mau menghakimi yang dilakukan oleh Bang Syahrul ini dan menganggap apa yang kita lakukan itu lebih baik, bukan teman-teman. Kita secara manusia ya, kita itu banyak kesalahan juga. Tapi kalau kita udah berbicara kodrat di dalam agama itu, di dalam agama Islam, apalagi di sini kan dia ngakunya sebagai Islam ya. Kalau kita udah bicara kodrat, itu udah nggak bisa ada tolerir lagi teman-teman. Mau posisinya itu kalian sudah operasi, sudah melakukan hukum dan vonisnya kalian itu udah statusnya sebagai seorang wanita. Tapi selama kamu masih memeluk yang namanya agama Islam, ya kodratmu itu sesuai dengan apa yang dilahirkan. Dan kalau misalkan kamu dilahirkan sebagai seorang wanita, maka bagaimanapun upayanya untuk menjadi seorang pria, ya tetap ujung-ujungnya secara Islam itu kalian wanita. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kalian itu kodratnya dilahirkan sebagai seorang pria, dan bagaimanapun caranya untuk mengubah itu semua, kalau kalian masih memilih agama Islam itu sebagai agama kalian, maka kodratnya kalian tuh tetap sebagai seorang pria. Nggak akan ada yang bisa ngerubah itu. Dan apalagi hal ini tuh dipertontonkan di tanah suci. Mekah itu ibadah umroh bagi umat muslim itu ibadah yang benar-benar kaitannya erat banget sama nuansa keagamaan. Dan itu kamu lakukan di sana, mempertontonkan bahwa saya bisa kok. Ini sekarang Mekah mengakui saya sebagai seorang wanita. Aduh, nggak mampu berkata-kata lagi deh. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Isa Zega, seorang influencer asal Jakarta ini lagi heboh banget diomongin, gengs. Kenapa? Karena dia itu merupakan seorang transgender. Tapi kenapa dia heboh? Karena dia kedapatan menggunakan hijab serta cadar ketika sedang umroh. Padahal dia kodratnya adalah seorang pria. Jadi Nikita Mirzani ini nge-spill bahwa si Isa itu sudah melakukan umroh ketiga kalinya menggunakan hijab serta menggunakan cadar. Kasus ini tuh mengingatkan kita dengan kasusnya Wanda Hara, di mana waktu itu dia itu ketahuan memakai hijab ketika sedang mengikuti pengajian. Tapi yang membedakan adalah Wanda Hara itu langsung minta maaf kan ke publik dan langsung tobat. Tapi si Isa Zega ini kalian lihat sendiri deh videonya.
kalaupun ada sisi negatifnya dari mami online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol. Intinya Isa Zega itu bilang bahwa urusan dosa itu adalah urusan masing-masing. Katanya sih seperti itu. Jadi kamu tidak berhak untuk menghakimi saya. Kasus Isa Zega ini sudah mendapat perhatian dari DPR. Ya, kita tunggu aja kelanjutan kisahnya. Apakah setelah pulang umroh si Isa Zega ini akan langsung ditangkap seperti kata Nikita Mirzani atau akan lolos?